Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fajriani dengan NIM 230404500019. Program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan perilaku yang dianggap penting oleh masyarakat. Sekolah adalah salah satu agen sosialisasi utama setelah keluarga. Adapun peran sekolah, di sekolah siswa berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan staf lainnya. Melalui interaksi ini, mereka belajar tentang aturan sosial, etiket, kerjasama, kompetisi, dan nilai-nilai lain yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter, sekolah juga memainkan peran dalam pembentukan karakter dan moral siswa, misalnya melalui program ekstrakurikuler. Siswa belajar tentang tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerja tim. Yang kedua yaitu penyesuaian diri. Sendiri-sendiri adalah proses di mana individu menyesuaikan perilaku dan sikapnya agar sesuai dengan lingkungan sosialnya. Ini melibatkan adaptasi terhadap norma dan harapan yang ada di sekolah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu kemampuan fisik untuk menyesuaikan diri dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepribadian, dukungan dari keluarga dan teman, serta pengalaman sebelumnya. Adapun dampak penyesuaian diri, yaitu siswa yang mampu menyesuaikan diri dengan baik cenderung memiliki pengalaman sekolah yang lebih positif, seperti memiliki lebih banyak teman, lebih sedikit konflik, dan prestasi akademik yang lebih baik. Interaksi sosial di sekolah. Pembentukan kelompok. Di sekolah, siswa sering membentuk kelompok-kelompok berdasarkan minat, kepribadian, atau latar belakang sosial. Kelompok-kelompok ini bisa membantu proses sosialisasi dan penyesuaian diri, tetapi juga bisa menjadi sumber tekanan sosial atau konflik. Adapun peran guru dan staf di sekolah. Guru dan staf sekolah memiliki peran penting dalam memfasilitasi sosialisasi yang positif dan membantu siswa menyesuaikan diri. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, mengajarkan keterampilan sosial, dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dampak sosialisasi dan penyesuaian diri pada pengembangan siswa. 1. Kesejahteraan emosional dan mental. Siswa yang mengalami sosialisasi yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan baik cenderung memiliki kesejahteraan emosional dan mental yang lebih baik. Mereka merasa lebih percaya diri dan memiliki rasa keterikatan yang lebih kuat dengan sekolah. Yang kedua, prestasi akademik. Sosialisasi yang efektif dan kemampuan untuk menyesuaikan diri juga dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa. Siswa yang merasa diterima dan didukung cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, fenomena sosiologi di sekolah mencerminkan proses interaksi sosial yang kompleks, yang mempengaruhi bagaimana siswa belajar, berinteraksi, dan berkembang. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri adalah kunci dalam membantu siswa untuk tidak hanya beradaptasi dengan lingkungan sekolah, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk peran sosial di masa depan. Adapun peran sekolah sebagai peranata sosial. Sekolah berfungsi sebagai tempat formal di mana nilai-nilai, norma, dan pengetahuan disampaikan kepada generasi muda. Ini mencakup pendidikan akademik, moral, dan sosial. Adapun struktur dan fungsi. Sekolah memiliki struktur yang terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, dan siswa.
Setiap komponen memiliki fungsi dan peran tertentu yang memastikan proses pendidikan berjalan lancar. Misalnya, guru bertanggung jawab mengajar dan mendidik siswa, sementara siswa bertanggung jawab belajar dan mengikuti aturan sekolah. Stratifikasi sosial di sekolah. Pengertian stratifikasi sosial sendiri adalah pengelompokan individu dalam masyarakat berdasarkan perbedaan status sosial, ekonomi, dan lainnya. Di sekolah, stratifikasi sosial bisa terlihat melalui berbagai aspek seperti prestasi akademik, status ekonomi, dan latar belakang sosial siswa. Pengaruh status ekonomi. Keluarga siswa seringkali memengaruhi pengalaman mereka di sekolah. Siswa dari keluarga dengan status ekonomi lebih tinggi mungkin memiliki akses ke sumber daya pendidikan yang lebih baik, seperti bimbingan belajar, buku, dan teknologi. Adapun perbedaan prestasi akademik. Prestasi akademik juga dapat menjadi bentuk stratifikasi sosial di sekolah. Siswa yang berprestasi tinggi seringkali mendapatkan lebih banyak perhatian dan peluang, seperti beasiswa atau posisi kepemimpinan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hubungan antara peranata dan stratifikasi sosial di sekolah. Pembentukan kelompok sosial. Di sekolah, peranata sosial seringkali membentuk kelompok-kelompok sosial berdasarkan berbagai faktor, termasuk prestasi akademik dan minat ekstrakurikuler. Kelompok-kelompok ini dapat mencerminkan dan memperkuat stratifikasi sosial yang ada. Ketidaksetaraan akses dan peluang. Peranata sosial di sekolah dapat mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Misalnya dari latar belakang ekonomi rendah, memiliki akses yang lebih terbatas ke sumber daya pendidikan yang berkualitas tinggi, yang kemudian mempengaruhi prestasi akademik mereka. Intervensi dan kebijakan. Sekolah sebagai peranata sosial dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif dan stratifikasi sosial melalui kebijakan yang inklusif, seperti program beasiswa untuk siswa kurang mampu, bimbingan belajar tambahan, dan program kesetaraan lainnya. Fenomena sosiologi di sekolah memiliki hubungan erat dengan perubahan sosial di masyarakat, di mana 1. Pendidikan sebagai agen perubahan. Penyebaran pengetahuan dan keterampilan. Sekolah menyebarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan baru dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Ini mencakup pendidikan tentang teknologi baru, perubahan lingkungan, dan perkembangan sosial lainnya. Pembentukan nilai dan norma baru. Melalui kurikulum dan aktivitas sekolah, siswa belajar tentang nilai dan norma baru yang dapat memengaruhi perilaku sosial di masa depan. Misalnya, pendidikan tentang keberagaman dan inklusi dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi di masyarakat. Peran guru dan kurikulum. Guru sebagai agen perubahan berperan dengan mengajarkan dan mendorong pemikiran kritis, kreativitas, dan keterbukaan terhadap ide-ide baru. Mereka juga bisa menjadi panutan dalam hal etika dan perilaku sosial yang positif. Kurikulum yang relevan mencakup isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan teknologi digital dapat membekali siswa dengan pengetahuan dan sikap yang diperlukan untuk berkontribusi pada perubahan sosial. Tantangan dan hambatan dalam perubahan sosial. Ketimpangan pendidikan dalam akses dan kualitas pendidikan dapat menghambat peran sekolah dalam mendorong perubahan sosial. Siswa dari latar belakang yang kurang beruntung mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Resistensi terhadap perubahan. Resistensi dari berbagai pihak terhadap perubahan kurikulum atau metode pengajaran yang baru dapat menjadi hambatan.
Misalnya, perubahan yang memperkenalkan ide-ide progresif mungkin menghadapi penolakan dari komunitas. Inovasi dan reformasi pendidikan. Penggunaan teknologi, inteligensi teknologi dalam pendidikan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara siswa belajar dan berinteraksi. Ini dapat menciptakan peluang baru untuk pembelajaran yang lebih personal dan kolaboratif. Pendidikan berbasis proyek dan kolaborasi. Pendekatan pendidikan yang berfokus pada proyek dan kolaborasi dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam tim dan memecahkan masalah kompleks yang penting untuk perubahan sosial. Gap antara konsep pendidikan yang ideal dengan fenomena sosiologi yang terjadi di sekolah seringkali mencerminkan berbagai ketidaksejajaran antara teori dan praktek. Di antaranya, terdapat 4 contoh utama dari gap tersebut. 1. Kesetaraan akses. Konsep ideal, semua siswa mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Fenomena sosiologi. Di banyak tempat terdapat kesenjangan besar antara sekolah-sekolah di daerah kaya dan miskin, serta antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Kurikulum yang kedua, kurikulum yang inklusif. Konsep ideal, kurikulum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa termasuk mereka dengan kebutuhan khusus dan yang mencerminkan keberagaman budaya. Fenomena sosiologis. Kurikulum seringkali tidak cukup adaptif terhadap kebutuhan individual siswa. Anak-anak dengan kebutuhan khusus mungkin tidak mendapatkan dukungan yang memadai, dan keberagaman budaya sering tidak terwakili dengan baik dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, kualitas pengajaran. Konsep ideal, guru-guru yang berkualitas, terlatih dengan baik dan berkomitmen terhadap perkembangan siswa. Fenomena sosiologis. Kualitas guru bisa sangat bervariasi, tergantung pada lokasi dan sumber daya sekolah. Guru-guru di daerah terpencil atau kurang berkembang seringkali kekurangan pelatihan dan dukungan yang memadai. Yang keempat yaitu partisipasi dan keterlibatan orang tua. Konsep ideal orang tua terlibat secara aktif dan pendidikan anak-anak mereka, mendukung pembelajaran di rumah dan beradaptasi dalam kegiatan sekolah. Fenomena sosiologis. Tidak semua orang tua memiliki waktu, sumber daya, atau pemahaman yang diperlukan untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh pekerjaan yang menyita waktu, kurangnya pendidikan orang tua, atau bahasa dan budaya yang berbeda. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.